Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melayani Bukan Dilayani. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 1 ayat 24 sampai dengan ke-25. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami hidup memiliki sebuah makna bagaimana kami hidup dipanggil untuk melayani, tidak hanya minta untuk dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara melayani dan bukan untuk dilayani, itulah yang Yesus katakan. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk memberikan dirinya menjadi korban dan bahkan mati sampai di atas kayu salib. Sesungguhnya itulah yang terjadi seluruh kehidupan Tuhan Yesus dari terlahir sampai meninggalnya adalah melayani. Apa yang dimaksud dengan melayani? Yesus menyebutnya, aku melayani Bapa, aku menunaikan tugas panggilan daripada Bapa. Dan aku akan membawa seluruh umat-umatku datang menjadi milik kepunyaan Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku karena aku dan Bapa adalah satu. Inilah konsep tentang ketritunggalan Allah selain kesatuannya dengan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang melayani dan bukan untuk dilayani, maka seyogianya setiap orang bermimpi dari kecil bagaimana saya ingin menjadi raja atau presiden. Sewaktu berbicara tentang raja dan presiden, maka pikiran pertama, kelompok orang yang dilayani, maka seakan-akan pikirannya kalau saya jadi raja, maka saya duduk di singgasana, ada banyak permaisuri, ada banyak anak buah yang membawa makanannya, mengurus, bahkan kalau perlu berjalan pun tidak perlu, akan dipandu dan dituntun. Dan kalaupun perjalanan jauh akan dengan kereta kuda yang termewah. Mungkin saat sekarang kalau presiden adalah dengan pesawat terbang yang paling canggih dan sangat lengkap dari segi keamanan, dari segi fasilitas, dan dari segi kenyamanan tinggal di dalamnya. Seakan-akan ada dalam sebuah rumah besar yang panjang yang bernama pesawat terbang kepresidenan. Konsepnya adalah karena apa? Karena dilayani. Tetapi sewaktu melayani konsepnya apa? Maka dia harus terjun di tengah-tengah masyarakat. Harus mencari tempat-tempat pelosok yang paling sudut. Akan bertemu dengan rakyat yang paling menderita, yang paling sulit. Akan menghadapi situasi yang paling bahaya. Dan dia menjadi seorang pemimpin, dia berdiri paling depan. Yang paling menempuh berbagai macam kesulitan. Itu konsep seorang raja atau seorang pemimpin yang melayani. Tapi kalau konsepnya dilayani, itu ceritanya beda lagi. Semuanya disiapkan. Berkeringat, ada yang menyiapkan sapu tangan. Sewaktu mau berjalan, bahkan ada yang membawakan pakaian-pakaian ganti. Sudah disiapkan. Dan setiap kali orang-orang besar itu pergi kemana-mana, ada dokter pribadi. Ada dokter pribadi hanya untuk dirinya yang ikut serta dari pemimpin negara tersebut. Saudara bayangkan, satu orang tidak sakit tapi harus bawa dokter pribadi kemana-mana. Tetapi kalau rakyat jelata, satu dokter itu pasien puluhan menunggu dari pagi, bahkan mungkin sampai sore baru kebagian jadwalnya. Kita melihat ada perbedaan yang jelas rakyat jelata dan pemimpin. Tetapi pemimpin yang melayani, dia akan terjun ke bawah. Dia akan bersama-sama dengan rakyat. Dia akan bersama-sama dengan bawahannya. Itulah yang dilakukan oleh Kristus datang ke dalam dunia, bahkan sampai ke dunia orang mati yang firman Tuhan katakan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Apakah orientasi hidup kita hanya untuk dilayani atau melayani? Kalau kita melihat tumbuh kembang anak dari kecil, dari 0 tahun masih bayi, sangat wajar dia dilayani karena dia belum punya kesanggupan, belum punya kemandirian. Sangat wajar kemudian harus dituntun, harus dijaga, apalagi menyeberang jalan buat anak yang batita dan balita. Itu sangat membahayakan, harus dilayani, harus dilayani. Tetapi suatu kita sudah tumbuh menjadi orang besar, kita bukan lagi anak-anak, kita sudah menjadi orang dewasa. Lalu kita tetap di dalam mentalitas harus dilayani.
Banyak suami itu memperlakukan istri sudah seperti pembantu, harus selalu melayani karena konsepnya suami berarti pimpinan, suami berarti raja. Sedangkan pemahaman pimpinan dan raja bisa tidak sama satu dengan yang lain. Kalau pemahaman pimpinan dan raja itu adalah pemahaman Alkitab sesuai dengan Kristus. Kristus adalah Allah, datang ke dalam manusia, ke dalam dunia menjadi manusia untuk melayani. Sekalipun Kristus adalah Allah di dalam ketritunggalan dengan Allah Bapa dan Anak dan dengan Roh Kudus yang harus disembah, dipuji dan dilayani, dinyampaikan segala macam sorak-sorai. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kita boleh belajar apa yang sudah diteladankan oleh Kristus untuk kita lakukan. Itu juga yang kita lakukan. Orientasi hidup kita tidak hanya berbicara ingin dilayani, tetapi harus melayani. Ingin diberi makan, tetapi harus memberi makan. Ingin kemudian dikhususkan, tetapi kita dipanggil untuk bisa menghususkan orang-orang yang dipandangan Tuhan perlu harus kita layani dengan berbagai macam kebutuhan. Apakah kebutuhan iman, apakah kebutuhan karakter, apakah kebutuhan finansial, apakah kebutuhan pekerjaan, atau kebutuhan pasangan hidup bagi angkatan muda yang kemudian lagi mencari pasangan hidup. Semuanya itu akan dikerjakan oleh orang-orang yang punya keyakinan. Hidup ini dipanggil adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Apa yang firman katakan ayat 24, sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Paulus memberikan seluruh hidupnya untuk jemaat sebagaimana Kristus mempersembahkan, memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ayat 25 dikatakan, aku telah menjadi pelayan jemaat. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Sahabat seperjalanan, mana kehidupan yang lebih berbahagia? Apakah dilayani atau kemudian melayani? Maka bagi orang yang orientasinya dilayani, bahagia itu kalau dilayani. Tapi bagi orang yang sudah bertumbuh diubahkan oleh Allah, disentuh oleh kuasa kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengatakan bahwa kehidupan yang berarti dan bahagia kalau saya bisa melayani. Karena seluruh hidupnya itu bisa difungsikan seperti Kristus yang sudah memberikan hidupnya dan nyawanya untuk kita semua. Mari sahabat seperjalanan, sesuai dengan renungan yang kita pelajari saat ini, kita dipanggil melayani, bukan untuk dilayani. Kristus sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita dipanggil untuk bisa membagikan berkat, menjadi orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Dimulai dari lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga kita. Kalau kita kemudian menjadi anggota keluarga yang saling menuntut, kita sedang menciptakan rumah tangga yang orientasi hidupnya hanya ingin dilayani. Tetapi kalau kita menjadi rumah tangga yang dewasa, yang bertumbuh dengan baik, maka konsepnya berubah dari ingin dilayani menjadi melayani. Bisa saling mengutamakan, bisa saling menghargai, bisa saling menopang, bukan saling bersaing, tapi saling kemudian memberikan yang terbaik. Sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus teladankan, dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terindah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.